Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore, selamat kembali kita bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulaikan ibadah sore hari ini, kita nyanyi besar anugerah. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena cinta Tuhan. Karena itu sore hari ini Tuhan, kami rindu memuji Tuhan, kami rindu dengan firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, berkati kami lewat ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan besar dalam kehidupan saya dan saudara, karena Dia selalu menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita. Tuhan menetapkan. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita katakan, ku buka hati untuk Roh. Yesus
buka hati kami. Kami mau menyembah-Mu, biar Roh-Mu ada dalam kehidupan kami, tinggal dan Dia memimpin setiap langkah kami. Lewat firman Tuhan yang benar kami terima. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, salam sejahtera bagi kita semua. Melihat situasi saat ini di mana banyak orang ketakutan, cemas, dan khawatir akan pandemi virus corona, mengingatkan saya akan janji Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya melihat dalam ayat ini ada 3 jaminan Tuhan yang waktu itu dijanjikan Tuhan kepada umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Saya percaya janji ini juga untuk kita semua, karena kita semua juga umat pilihan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 3 jaminan yang dijanjikan Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Yang pertama adalah jaminan penyertaan Tuhan. Allah berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Pada zaman Yesus, Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Tetapi sekarang, bukankah Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Lalu, bagaimana bisa Allah menyertai kita? Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Tuhan Yesus menjelaskan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Memang Tuhan Yesus sudah ada di sorga, tapi Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia kirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita. Tidak hanya menyertai kita, bahkan tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Allah itu yang menyertai kita, bahkan diam dalam diri kita. Karena itu Rasul Paulus katakan, diri kita ini adalah bait Allah. Karena Roh Allah ada dalam diri kita, maka Dia ada bersama kita. Dimanapun kita, sedang apapun kita, Dia ada menyertai kita. Lalu apa artinya Allah menyertai kita? Umumnya orang Kristen mengartikan penyertaan Allah itu akan memberikan proteksi, perlindungan, sehingga kita akan terluput dari bahaya, terluput dari sakit penyakit, terluput dari kesulitan ekonomi, dan sebagainya. Tapi kenyataannya banyak juga anak-anak Tuhan yang mengalami kecelakaan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sakit, mengalami kekurangan, atau kesulitan-kesulitan yang lain. Apakah itu berarti Tuhan tidak menyertai? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat kisah dalam Injil Lukas 8 ayat 22 sampai ayat 25. Waktu itu Yesus ada dalam satu perahu bersama dengan murid-muridnya. Yesus itu Immanuel, Allah menyertai kita. Maka siapa yang bersama dengan Yesus, berarti juga bersama dengan Allah. Kalau Yesus ada dalam perahu itu, berarti Allah juga ada dalam perahu itu bersama dengan murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bersama mereka, Allah bersama mereka. Perahu mereka tidak melaju dengan aman. Toh ada badai yang menerjang perahu mereka. Tetapi ketika mereka berseru pada Yesus, Yesus segera bertindak dan danau itu pun menjadi teduh. Dari kisah ini kita mengerti bahwa Allah menyertai kita bukan jaminan bahwa hidup ini bebas dari badai. Badai boleh datang, tapi kalau kita menyadari dan percaya akan penyertaan Tuhan, berserulah pada Tuhan, maka Dia akan bertindak dengan menghentikan badai itu. Jaminan kedua, Tuhan bilang, Aku akan meneguhkan. Kata meneguhkan berasal dari kata teguh, yang artinya kuat. Meneguhkan artinya menguatkan. Tidak hanya meneguhkan, bahkan menolong engkau. Jaminan yang kedua adalah jaminan kekuatan dan pertolongan Tuhan.
Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menanggungnya sehingga kita tidak menjadi stres karena masalah itu. Allah tidak hanya berjanji memberi kekuatan, Allah juga berjanji akan memberi pertolongan. Bagaimana cara Allah menolong kita? Amsal 2 ayat 6 dan 7. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Allah menolong kita dengan memberi hikmat, sehingga dengan hikmat itu kita bisa terhindar atau bisa mengatasi masalah yang kita alami. Misal waktu kita sakit, Tuhan beri kita hikmat untuk memilih obat yang tepat supaya kita bisa sembuh. Ada yang mendapat hikmat mengartikan COVID itu sebagai sebuah akronim dari C. Cuci tangan, O. Olahraga, V. Vitamin yang direkomendasikan yaitu vitamin C dan E. I. Istirahat atau tidur yang cukup. Menurut medis, tidur yang cukup itu 7-8 jam sehari. Dan D. Di rumah saja. Ternyata itu sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena pemerintah itu berasal dari Allah, saya percaya hikmat itu diberikan sebagai salah satu cara Tuhan menolong kita di tengah pandemi virus corona ini. Dengan hikmat itu, kita bisa terhindar atau bisa mengatasi masalah yang kita alami. Bagian kita adalah mengerjakan hikmat itu supaya pertolongan Tuhan menjadi nyata. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan hikmat itu namanya mencari masalah karena menentang alam. Dan itu akan mendatangkan hukuman bagi kita. Allah menyertai kita bukan untuk meluputkan kita dari masalah, tapi Allah menyertai kita untuk memberi kekuatan dan menolong kita dengan memberi hikmat untuk mengatasi masalah. Jaminan yang ketiga adalah jaminan kemenangan. Kalimat terakhir dari ayat ini berbunyi, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Adalah janji Tuhan yang indah sekali. Tuhan akan menggandeng atau menuntun kita dengan tangan kanannya untuk membawa kita kepada kemenangan. Tidak hanya kemenangan dari setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini, tapi ada kemenangan yang jauh lebih berharga, yaitu kemenangan yang sifatnya kekal. Tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Inilah kemenangan yang utama, yaitu kemenangan dari kematian kekal. Kita akan mengalami kehidupan kekal dan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas tahta kerajaan surga. Dan inilah yang menjadi goal kita sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus, yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Itulah 3 jaminan yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan. Tetapi bagaimana untuk mendapatkan 3 jaminan dari Tuhan itu? Tentu ada syaratnya. Tuhan bilang, "Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Syaratnya sederhana saja, yaitu jangan bimbang, percayalah pada Allah. Tuhan mengucapkan kalimat ini karena melihat bangsa Israel waktu itu mulai bimbang pada Allah. Artinya bercabang pada ilah-ilah lain. Mereka percaya pada dewa-dewa. Mereka menyembah patung-patung, patung emas, patung tembaga, patung besi, patung kayu mereka sembah. Hal itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Maka Tuhan katakan, "Aku ini Allahmu, bukan dewa-dewa itu yang layak dipercaya dan disembah. Hanya ada satu Allah yang benar, yang layak dipercaya dan disembah, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta alam semesta ini." Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ku yang dimaksud dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Percaya pada Allah berarti percaya pada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, dengan tidak bimbang. Percayalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia ini sebagai manusia untuk menjadi juru selamat kita. Percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja. Percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, sehingga rancangannya bagi kita selalu baik. Jangan bimbang. Orang yang bimbang akan Tuhan Yesus
dan hatinya bercabang pada Tuhan yang lain, maka tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Yakobus katakan, orang yang bimbang adalah seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin, tidak punya pendirian yang pasti. Ikut Tuhan hanya formalitas saja atau hanya ikut-ikutan saja, sedang hatinya bercabang pada ilah lain, maka orang seperti ini tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan ada 3 jaminan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, jaminan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, ketika kita berseru kepadanya, gak pakai lama, dia akan segera bertindak. Yang kedua, jaminan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan untuk menanggung masalah dan menolong kita dengan memberi hikmat untuk bisa mengatasi masalah. Yang ketiga, jaminan kemenangan, yaitu kemenangan atas maut jika kita akan mengalami kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Ketiga jaminan ini Tuhan sediakan bagi orang yang tidak bimbang, orang-orang yang percaya Yesus dengan sepenuh hati, tidak bercabang hati pada Allah lain, tapi fokus hanya pada Yesus saja. Jangan sampai kita kehilangan ketiga jaminan ini karena masih bercabang pada ilah-ilah lain. Mari kita ambil komitmen, katakan pada Tuhan, aku tidak bimbang Tuhan, aku percaya firman-Mu, aku percaya di dalam Yesus ada kekuatan dan pertolongan, bahkan ada jaminan kemenangan, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Amin. Sebagai pernyataan iman kita pada Tuhan Yesus, mari kita naikkan pujian berikut ini. Terima kasih Tuhan, janji-Mu yang menyatakan melalui firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. 3 jaminan yang Kau janjikan itu menyegarkan jiwa kami. Sekalipun kami menghadapi badai, kami percaya dan tidak bimbang. Jaminan penyertaan Tuhan, jaminan kekuatan dan pertolongan Tuhan, jaminan kemenangan menuju kehidupan kekal, itu pasti Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Mari kita nyanyi besar anugerah. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami kembali boleh beribadah, diberkati oleh firman-Mu sore hari ini.
Tuhan, sertalah dengan kami dalam setiap jalan hidup kami. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami sore ini dengan penuh ucapan syukur biar berkah rahmat damai serta daripada Allah Bapa, cinta kasih Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami sore hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat sore.